Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi tes substansi BPG Prajabatan tahun ini. Nah, di sini kembali saya membahas soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan dasar numerasi. Oh iya teman-teman semua, ya, kalau misalkan kalian mau melihat materi dan soal untuk penguasaan konten bidang studi, termasuk juga pedagogik dan wawancara, itu bisa teman-teman semua lihat di beberapa list video yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Baik ya teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soal. Ya, tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya berharap agar teman-teman semua subscribe terlebih dahulu channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Ya, baik. Jadi di sini soal numerasi yang saya bahas adalah berkaitan dengan statistika. Ya, oke, dilihat ya soalnya. Nah, jadi kalau soal soal untuk numerasi itu ya, itu biasanya diawali dengan ada bacaan seperti ini, tapi teman-teman semua, ini sering saya jelaskan ya di beberapa kesempatan sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan soal-soal numerasi itu kalian tidak perlu fokus pada bacaannya ya, cukup kalian lihat angka-angka yang diketahui saja, itu triknya. Tapi kalau misalkan kalian mau memperdalam lagi untuk kemampuan literasi, boleh dibaca, tapi itu agak buang-buang waktu saja ya. Oke, coba dilihat ya di sini soalnya. Ya, gunakan informasi berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 1 sampai 3. Ada 3 soal yang berkaitan dengan bacaan ini. Nah, pilihlah satu jawaban yang benar. Coba dilihat. Nah, di sini bacaannya, kalender atau penanggalan adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode tertentu. Nama-nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Ya, oke, saya ganti cinta dulu ya. Nah, tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Kalender juga dapat mengacu kepada alat yang mengilustrasikan sistem tersebut. Nah, dalam sistem penanggalan Masehi itu 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Masing-masing bulan memiliki jumlah hari yang tidak semuanya sama, di mana dalam 1 bulan bisa saja terdiri dari 24 hari, 29 hari, 30 hari hingga 31 hari ya. Nah, pada tahun 2021 jumlah hari setiap bulannya adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut. Jadi ini tabel yang ada di samping kanan merupakan banyaknya hari yang tersedia dalam beberapa bulan di tahun 2021 ya. Teman-teman bisa lihat ya, mulai dari Januari 31 hari, Februari ada 28 hari, dan seterusnya sampai di bulan Desember ada 31 hari ya. Oke, kita langsung lihat apa yang ditanyakan. Untuk nomor 1 kita lihat ya, diperhatikan ya. Nah, nomor 1 di sini soalnya, jadi ini pilihan ganda biasa. Berdasarkan informasi tersebut, jangkauan jumlah hari per bulan adalah berapa? 3 hari, 20 hari, C 25 hari, D 28 hari, atau E 31 hari. Nah, untuk menjawab soal ini saya perlihatkan kembali tabelnya ya. Oke. Nah, perlu tentu semua ingat bahwa di statistika itu ada beberapa rumus yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Ya, tidak apa-apa saya jelaskan di sini ya. Yang pertama adalah jangkauan. Ya, jangkauan itu dirumuskan dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Kemudian ada juga yang namanya kuartil. Kuartil ini sebentar kita bahas ya di soal selanjutnya. Kuartil ini terdiri dari 3. Jadi ada kuartil 1 disingkat dengan kui ya. Kui 1, kemudian ada kui 2, ada kui 3. Kui 1 itu biasa disebut dengan kuartil bawah,
Q2 itu kuartil tengah atau yang biasa diistilahkan dengan median. Terus kalau Q3 disebut dengan kuartil atas. Kemudian ada namanya mean ya, atau rata-rata. Jadi mean ini rata-rata, saya yakin teman-teman semua masih ingat apa rumus rata-rata, yaitu jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya. Kemudian ada namanya modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau kita lihat di sini jangkauan jumlah hari per bulan, berarti kita lihat saja yang mana yang paling besar. Yang mana yang paling besar di sini angkanya. Ya, nilainya maksud saya. Yang paling besar kan 31. Jadi maksimumnya itu adalah 31. Ini 31 adalah banyaknya hari yang paling maksimum. Kemudian yang minimum adalah 28 hari. Kalau kita perkurangkan, berarti 31 kurang 28 itu dapatnya 3 hari ya. Oke, simple sekali. Yang penting teman-teman semua paham deh soalnya, dan tentunya ingat kembali beberapa rumus-rumus yang berkaitan dengan soal tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini yang saya maksud tadi, kuartil. Yang ditanyakan di sini adalah kuartil atas ya. Saya munculkan terlebih dahulu, saya munculkan kembali tabelnya ya. Oke. Jadi kuartil itu ada 3, ada kuartil tadi sudah dijelaskan, ada kuartil bawah, kuartil tengah dengan kuartil atas. Dalam menentukan kuartil, teman-teman semua, dalam menentukan kuartil, maka dalam menentukan kuartil data ya, maka langkah yang pertama yang harus teman-teman semua lakukan adalah datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah data harus terurut. Ada pertanyaan, apakah terurut dari kecil yang ke besar atau besar ke kecil? Biasanya yang diurut itu dari kecil ke besar. Jadi nilai yang kecil menuju nilai yang besar. Jadi kita urutkan dulu. Misalkan tekan di sini data-datanya masih teracak. Jadi kita urutkan. Ya, yang paling kecil kan 28. Oke, di sini kita tulis 28. Kemudian ada 29, tidak ada. Ya, yang ada cuma 30. 30 ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 ya. Berarti 2 3 4. Kemudian 31. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya. 31 1 2 3 4 5 6 7. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Cukup 12. Nah, yang pertama yang kita cari terlebih dahulu adalah Q2. Jadi triknya dalam menentukan kuartil adalah kan ada Q1, Q2, Q3. Triknya yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu Q2. Q2 ini merupakan nilai tengah. Jadi kita cari yang mana di tengah di sini. Coba kita cari yang mana di tengah. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. Berarti ini ada 2 angka yang di tengah ya. Ada 2 angka yang di tengah. Berarti kita bisa hitung Q2 nya dengan menggunakan rumus dijumlahkan saja. Ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Harus dibagi 2 ya, karena nilai yang di tengah. 31 tambah 31 dapatnya 62 per 2. Itu dapatnya 31. Jadi secara tidak langsung soal ini kita bisa dapatkan Q2-nya, yaitu nilainya 31. Nah, untuk menentukan kuartil atas atau Q3-nya, itu perhatikan semua nilai yang ada di sebelah kanannya Q2, yang ada di sebelah kanannya Q2. Kita tandai dulu ya. Ini kita tandai seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang mana yang di tengah. Kalau kita lihat yang di tengah di sini ada 2 angka yang di tengah seperti ini. Ya, berarti inilah nilainya Q2. Q3 maksud saya.
Tunggu dulu, saya ganti cintanya ya. Oke, saya pakai merah. Ya, seperti ini. Jadi ada dua angka yang di tengah seperti ini. Jadi inilah yang kita jumlahkan untuk mendapatkan Q3. Jadi 31 tambah 31 per 2 itu dapatnya sama dengan yang tadi ya. Ini kebetulan saja teman-teman semua sama. Ya, berarti sudah terjawab kuartil atas yaitu 31. Ya. Nah, kemudian kita bisa cari untuk Q1-nya atau kuartil bawah. Tidak apa-apa sekalian kita cari ya. Berarti ini untuk kuartil 1 berarti ada dua angka yang di tengah seperti ini. Ya, yang mana di tengah di sini, ini yang di tengah. Ya, berarti Q1 sama dengan 30 tambah 30 per 2. 30 tambah 30 60 dibagi 2 dapatnya 30. Ya. Jadi Q1-nya 30, Q2-nya 31 dan Q3-nya juga 31. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3, soal terakhir. Ya. Hamparan. Ya, hamparan ini teman-teman semua, kalau hamparan ini juga saya tuliskan rumus-rumusnya ya. Kalau hamparan itu dirumuskan dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 tadi sudah kita dapatkan nilainya 31. Q1 itu kita dapatkan nilainya 30. Jadi 31 kurang 30 dapatnya 1. Jawabannya A. Nah, ada juga namanya teman-teman semua jangkauan. Jadi hamparan ini sama dengan jangkauan kuartil ya. Ini tidak usah saya tulis. Yang saya mau tulis ini adalah simpangan kuartil. Jadi hamparan ini biasa juga disebut dengan jangkauan kuartil ya. Kalau simpangan kuartil dirumuskan dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1 ya. Oke, baik ya teman-teman semua, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan lanjutkan masih pembahasan numerasi berkaitan dengan barisan dan deret ya. Nantikan saja soal-soalnya teman-teman semua. Boleh diaktifkan loncengnya agar notifikasi untuk pembahasan soal-soal seperti ini itu masuk di perangkapnya teman-teman semua. Ya. Baik ya, saya kira sampai di sini untuk sementara. Saya mendoakan teman-teman semua bisa lolos ya, masuk di PPG Prajabatan tahun ini ya. Baik, saya akhiri, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.